Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bertemu kembali dengan Bapak di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan 3 materi pembelajaran. Yang pertama yaitu muatan PKN dengan materi pentingnya menggunakan energi dengan benar dan kewajiban terhadap benda yang digunakan sehari-hari. Yang kedua, muatan bahasa Indonesia dengan materi menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi dan penyalurannya dengan teks pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Dan yang ketiga, itu muatan matematika tentang menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit, serta menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan dalam satuan jam atau menit, satuan jam dan menit ya. Nah, sebelum kita mulai membahas materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, berdoa, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, mari kita buka bukunya. Kalian siapkan bukunya 3C halaman 131. Berbeda dengan zaman kita sekarang energi listrik sudah dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Dengan adanya energi listrik, alat elektronik dan kendaraan pun bisa diciptakan. Sehingga dengan adanya teknologi, pekerjaan manusia menjadi lebih mudah. Akan tetapi, semakin kita menggunakan banyak teknologi, semakin banyak pula kita menggunakan sumber energi. Nah, maka dari itu, kita harus dapat menghemat dan menggunakan sumber energi dengan bijak, supaya energi dapat kita rasakan dengan waktu yang sangat lama. Seperti halnya yang telah kalian lakukan untuk menghemat energi, dan cara menggunakan energi dengan bijak itu mematikan lampu saat di siang hari, mematikan air keran saat tidak digunakan, mematikan TV saat tidak ditonton, dan lain sebagainya yang telah kalian praktekkan waktu di subtema yang pertama. Dengan melakukan hal itu semua, kita telah melakukan kewajiban kita terhadap sumber energi, yaitu dengan menghemat energi. Melakukan penghematan dalam menggunakan energi adalah bentuk penggunaan energi secara benar. Dengan begitu, semua orang dapat menikmati energi. Nah, jadi anak-anak, kita harus dapat menghemat energi, menggunakan energi dengan benar ya. Supaya apa? Supaya kita dapat merasakan sumber energi itu dengan waktu yang cukup lama. Apabila kita melakukannya tidak secara bijak, maka sumber energi akan cepat habis. Selain kewajiban kita terhadap sumber energi, kita juga mempunyai kewajiban terhadap barang yang digunakan sehari-hari. Seperti halnya barang-barang yang kita miliki di kamar. Semua barang yang kita miliki di kamar itu berhak kita gunakan. Setelah kita menggunakannya, tentu kita berkewajiban untuk merapikannya kembali. Dengan menjalankan kewajiban terhadap kamar kita bisa mendapatkan hak untuk menikmati kamar yang nyaman. Nah, saat pakaian kotor, banyak orang yang mencucinya menggunakan mesin cuci. Mesin cuci dijalankan menggunakan energi listrik. Energi listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan. Oleh karena itu, memanfaatkanlah energi listrik dengan bijak.
Bersikaplah dalam menggunakannya. Dengan demikian, kamu telah berkewajiban untuk menghemat energi listrik. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi dan penyalurannya. Bisa kalian buka bukunya halaman 132. Di dalam halaman 132, terdapat teks pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Akhir pekan lalu, Dedi dan keluarganya berkunjung ke rumah kakek dan nenek di kaki Gunung Salak. Rumah kakek dan nenek Dedi terletak di Kecamatan Pamijahan, Bogor. Di perjalanan, Dedi melihat banyak pipa berukuran sangat besar dan tanda peringatan untuk tidak melintas. Dedi bertanya-tanya dalam hati, pipa apa itu? Belum sempat bertanya kepada orang tuanya, Dedi dan keluarganya telah sampai di rumah kakek dan neneknya. Singkat cerita, Dedi pun menanyakan tentang pipa-pipa besar yang ia lewati saat menuju ke rumah kakek dan neneknya. Lalu kakek menjawab, sepertinya kamu melewati area PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Maksudnya, area yang menghasilkan listrik untuk kita gunakan begitu. Memang berasal dari mana energi panasnya, kek? Tanya Dedi bersemangat. Benar, energi panas bumi yang dimanfaatkan di PLTP berasal dari panas yang tersimpan di inti bumi. Biasanya, energi panas tersebut berupa air panas atau uap yang terbentuk melalui pemanasan secara alami, jelas kakek. Energi panas dari sumur produksi akan memutar alat yang disebut turbin. Gerak pada turbin kemudian akan menggerakkan generator. Bergeraknya generator menghasilkan energi listrik yang kita gunakan ini. Nenek menambahkan. Listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan ke gardu-gardu listrik, kemudian ke gedung, rumah, dan semua tempat yang membutuhkannya. Ayah melengkapi. Jadi listrik yang kita gunakan ini melalui proses yang panjang ya? Tanya Dedi. Benar Dedi. Panas bumi juga merupakan anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga dengan cara melestarikan alam. Jika alam lestari, kita dapat terus memanfaatkannya, terang kakek. Dalam teks percakapan tersebut, kita dapat menemukan informasi tentang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau disingkat PLTP. Nah, kalian bisa garis bawahi di dalam bukunya dari teks tersebut tentang apa itu PLTP, dari mana panas bumi berasal, kemudian bagaimana proses perubahan energi panas bumi menjadi energi listrik, kemudian kemana energi listrik yang dihasilkan dari panas bumi itu disalurkan. Nah, boleh kalian garis bawahi ya nanti ya. Nah, setelah itu, untuk tugas dari bahasa Indonesia ini, kalian mengerjakan tabel yang berisi tentang perubahan energi dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Ya, contohnya seperti setrikaan. Setrikaan itu perubahan energi dari apa? Energi listrik menjadi energi panas. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Bisa kalian buka bukunya halaman 135 ya. Untuk lebih jelasnya, Bapak akan menjelaskan lebih rincinya berupa praktek ya di gambar. Bisa kalian perhatikan untuk penjelasan menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan menentukan lama kegiatan dalam satuan jam dan menit. Cara menentukan lama waktu yang digunakan yaitu kita menggunakan rumus waktu selesai dikurangi waktu mulai.
Pokoknya waktu selesai dan mulai dikurangi ya. Contohnya seperti soal cerita yang ada di atas. Sebuah pompa air dinyalakan mulai pukul 05 lebih 20 menit untuk mengisi bak penampung air. Bak tersebut terisi penuh pada pukul 7 pas. Kemudian pompa dimatikan. Berapa lama pompa air tersebut menyala? Nah, kita harus mengetahui waktu selesainya jam berapa dan waktu mulainya jam berapa. Nah, di soal cerita tersebut waktu selesainya itu jam 7 pas. Sedangkan waktu mulainya jam 5 lebih 20 menit. Dikurang ya. Tadi rumusnya dikurang. Ini menunjukkan waktu selesai dan ini menunjukkan waktu mulai. Setelah itu kita kurangi seperti pengurangan biasa. 0 dikurang 0, 0. 0 kurangi 2 tidak bisa ya. Kita pinjam ke jam 7. Di sini meminjamnya tidak jadi 10 tetapi menjadi 60 karena 1 jam itu 60 menit. Jadi 60 dikurangi 2 atau 6 dikurangi 2 berapa? 4 ya. Kemudian ini tetap tadi udah dipinjam 1 jam menjadi 6. 6 kurangi 5 1. Nah, berarti lama waktu yang digunakan adalah 1 jam 40 menit. Baik anak-anak, mari kita praktekkan soal cerita yang tadi ke dalam jam analog ya. Ingat, di dalam jam itu terdapat 3 jarum jam. Ada jarum pendek yang menunjukkan jam, ada jarum panjang yang menunjukkan menit, dan ada jarum yang kecil untuk menunjukkan detik. Di sini Bapak hanya menggunakan 2 jarum, yaitu jarum jam dan jarum menit. Di soal cerita tadi, waktu mulai mengisi bak mandi itu jam 5 lebih 20 menit. Berarti jarum jam pendeknya menuju ke angka 5 ya. Lebih sedikit karena ini lebih 20 menit. Nah, untuk jarum panjangnya menuju ke angka 4. Karena setiap perpindahan dari satu angka itu ada 5 menit. 5, 10, 15, 20. Berarti ada di angka 4. Nah, sedangkan tadi selesai mengisi bak mandi itu pukul 7 pas. Mari kita hitung ya. Jam 7 pas. Nah, kita pindahkan dulu si jarum pendeknya agar 1 jam dulu. Berarti 1 jam sampai sini. Ya. Belum pas ke angka 7-nya tetapi masih setengah ya, karena ininya masih ada di angka 4. Setelah itu kita pindahkan jarum panjangnya. Jarum panjangnya harus menuju ke angka 12 karena menunjukkan pukul 7 pas. Oke, mari kita hitung bersama-sama ya. Ingat, setiap perpindahan satu angka dari jarum panjang ini menunjukkan 5 menit. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, berarti seiring berjalannya jarum panjang ini pun ikut maju sedikit-sedikit kalau di jam yang aslinya. Sehingga pas di jam 7. Berarti untuk lama waktu yang digunakan mengisi bak mandi pada pompa air tersebut adalah 1 jam 40 menit. Tadi ya, dari
20 di sini, dari angka 4 ke angka 12 itu ada 40 menit. Nah, seperti itu anak-anak ya. Untuk selanjutnya, kita akan membahas cara menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan. Lama kegiatan dalam jam dan menit. Nah, untuk mempermudah kita cara menentukan waktu selesai dan waktu mulai, Bapak mempunyai rumus seperti ini. Ya. Waktu selesainya kita simpan di atas. Sedangkan waktu mulai dan lama waktu itu Bapak simpan di bawah. Ketika kita mencari waktu selesai, artinya waktu mulai ditambah lama waktu. Ya. Kalau kita mencari waktu mulai, yang dicari kita tutupi waktu mulainya. Waktu selesai dikurangi, ini ada tanda kurang. Waktu selesai dikurangi lama waktu digunakan. Ya. Kalau kita mencari lama waktu, kita tinggal tutup lama waktunya. Berarti waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ya. Seperti itu rumusnya. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut. Ibu memasak 1 jam 15 menit. Jika ibu mulai memasak pukul 8 lebih 25 menit, maka waktu ibu selesai memasak dapat ditentukan sebagai berikut. Nah, ini sudah ada ya jamnya, analoginya. Nah, kita agar lebih mudahnya kita tentukan dulu dalam hitungan. Nanti kita tinggal masukkan dalam jarum jam ya. Nih, Bapak contohkan penyelesaiannya seperti ini. Berarti yang dicari adalah waktu selesai. Jadi ingat, kalau kita mencari waktu selesai, tinggal kita tutup waktu selesainya. Berarti waktu mulai ditambah lama waktu digunakan. Berarti waktu mulainya jam 08 lebih 25 menit. Sedangkan lama waktu yang digunakan adalah 1 jam 15 menit. Ingat, penyimpanannya juga harus sesuai urutannya. Jam dengan jam, menit dengan menit, puluhan dengan puluhan, ya, satuan dengan satuan. Satuan menit dengan satuan jam. Ya. Kita tinggal tambah, di sini ditambahkan. Tambah. Berarti 5 tambah 5 10. Simpan satunya di sini. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. 8 tambah 1 9. Nah, berarti ibu selesainya pukul 9 lebih 40 menit. Nah, seperti ini. Berarti kita tinggal masukkan ke dalam jarum jam. Jam 9 lebih 40 menit. Berarti jamnya ada di angka 9 terlebih dahulu. Ya. Nah, dikarenakan ini ada lebih 40 menit, maka kita geser ke 40 ya. Diulang lagi. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Nah, ini agak sedikit ke atas karena lebih setengah jam. Ya. Seperti ini. Nah, tadi itu Bapak menjelaskan tentang cara mencari waktu selesai. Sekarang Bapak akan menjelaskan tentang cara mencari tahu waktu mulai. Bisa kita buka bukunya halaman 138 ya. Nah, Bapak akan praktekkan soal yang nomor 2A ya. Waktu mulainya belum diketahui di sini ya, belum diketahui. Nah, sedangkan waktu selesainya sudah diketahui dan lama kegiatannya juga sudah diketahui. Waktu mulainya kita tadi cara mengetahui waktu mulai. Kita tutup waktu mulainya. Berarti tinggal waktu selesai dikurangi lama waktu yang digunakan. Lihat lama waktu yang waktu selesainya jam berapa? Pertama.
Berarti jam 3:30 menit. Nah, sedangkan lama kegiatannya, lama waktu yang digunakannya berapa? 1 jam 10 menit. Kita kurangi karena di sini kurang. 0 kurang 0, 0. 3 kurangi 1, 2. Sekarang 3 kurangi 1, 2. Berarti waktu mulainya jam 2:20 menit. Nah, kita tinggal tulis jarumnya atau tentukan jarumnya. Bisa kalian langsung tulis di sininya ya. Kalau Bapak tentukan dulu di sini supaya kalian paham. Berarti jam 2:20 menit. Jarum pendeknya ke angka 2 dan angka jarum panjangnya menuju ke angka 4 ya, karena 20 menit. 5, 10, 15, 20. Sini ya. Tinggal kalian isi di sininya. Seperti itu ya. Cara menentukan waktu selesai dan waktu mulai suatu kegiatan. Tugas matematikanya kalian bisa kerjakan Ayo Berlatih halaman 135 nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian Ayo Berlatih halaman 137 sampai halaman 138 nomor 1 dan nomor 2. Baik, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran dari Bapak dengan sangat baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kalian simak itu menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.